kita akan menyaksikan sebuah video pembelajaran. Sebelumnya, aku namanya Tina. iya, tunggu dulu ya, Ibu jelasin dulu ya sayang. Ya, nah di video ini nanti anak ibu akan melihat atau membuat kesimpulan. Simak baik-baik videonya. Nantinya ada hal-hal penting di video tersebut boleh ditulis. Oh, video ini menceritakan tentang apa ya? Nah, nanti ditulis. Sekarang materinya tentang memotivasi anak ibu untuk belajar. Apa itu motivasi belajar? Hah? Motivasi belajar itu adalah keinginan yang kuat untuk belajar, untuk sekolah, untuk menuntut ilmu. Sekarang perhatikan baik-baik video ini dan simak. Ingat, sebelum video ditayangkan tidak ada yang berbisik kiri kanan, tidak ada yang pegang-pegang temannya, tidak ada yang menulis. Cuma simak dengan baik dan seksama. Paham? Paham? Paham Galang? Nah, Galang ini kalau protes juara 1 nih. Nanti bukannya kalau kamu nggak tahu, awas ya. Yuk, perhatikan baik-baik. Duduk yang rapi. Nah. Itu sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita, akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang, sebagian dari kita juga diantar jemput oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga lima besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau malas berangkat karena uang saku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di sekolahnya. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit, ayahnya lumpuh dan tidak mampu bekerja kembali. Di usia di mana dia seharusnya duduk di meja sekolah, ia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang jari-jari jarinya terkena palu bahkan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sepatumu kurang keren atau sepatumu rusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu. Sahabatku yang berbahagia, mulai sekarang jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Baiklah sahabatku, jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Klik juga lonceng untuk berlangganan video kami. Ada kritik dan saran, silahkan. Kita bersih. Sudah lihat videonya? Sudah. Jadi videonya tentang apa? Menaik gunung. Ini dia sekolah. Dia harus bebas sekolah. Supaya lari. Jadi pesan apa yang dapat kalian petik dari video tersebut? Apa pesannya dalam video itu? Pesannya apa pesan dari video itu? Apa?
video ini berisi tentang Sekolah. iya, semangat untuk sekolah, semangat menuntut ilmu. Ya udah Zara, tadi ada nengok anak-anak yang naik pergi ke sekolah nyebrang pakai tali tadi. Sekarang ibu tanya di kelas ini, adakah di sekolah kita anak-anak ibu pergi ke sekolah nyebrang pakai tali? Tidak. Adakah yang mengalami kesulitan yang lebih sulit dari yang dialami anak-anak yang dialami? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Walaupun dalam kondisi yang sulit, apakah mereka patah semangat? Apakah mereka berhenti sekolah? Apakah mereka tetap menuntut ilmu walaupun medan yang sulit, perjalanan yang jauh, kemudian bahaya yang mengintai nyawa, tapi mereka tetap semangat menuntut ilmu tumbuh. Nah, itu nah ya. Jadi sekarang nih pengen di kelas 2 ini, karena ibu pikir di kelas 2 ini tingkat kehadirannya sangat kurang. Masih ada yang tidak semangat untuk sekolah, dalam seminggu tuh aduh liburnya. Nah, tengok telinga, kita sekolah kita masih bisa dijangkau dengan jalan kaki. Kalian teriak dari rumah kalian tuh masih terdengar di sekolah nih teriakan kalian. Itulah ibarat kata tuh dekat ya. Kita tidak perlu mendaki gunung, naik tangga kayak tadi tuh. Tidak pula perlu menyeberangi sungai dengan seutas tali, sewaktu-waktu bisa terjatuh dan meninggal tenggelam di sungai itu. Harus semangat. Ada lagi, Bu, saya udah mau sekolah, sepatu saya koyak, baju saya jelek. Apa yang kalian lihat di video itu? Meskipun dia harus berganti sepatu dengan kakaknya ke sekolah, ibu rasa di sekolah di kelas ibu udah ada yang tukaran sepatu, tunggu abang balik dulu lah, dia ke sekolah, udah ada kayak gitu rasanya dah. Masing-masing sudah punya sepatu kan ke sekolah, tidak harus gantian dengan saudaranya untuk berangkat. Iya harus semangat, yang patah semangat. Tetap berangkat ke sekolah dan belajar dengan rajin dan giat. Itu harapan Bu Teti di kelas ini. Jangan dia hujan rintik dikit ibu. Aku aja bete kemarin aja. Kaos kaki bolong dikit, gak mau sekolah, malu. Kancing baju lepas ya kok, gak mau sekolah, kancing bajunya koyak. Tidak ada seperti itu nak. Itu ciri-ciri anak yang mudah patah semangat. Sama hari Selasa yang gampang itu pun saya sudah dibantu teman saya karena ibu saya nonton alat videonya apa Jadi nggak ibu, jadi tidak sekolah jadinya kemarin. Iya, hari Selasa. Iya. Emang kan berdua lah sekolah. Iya, yang kemarin, yang sekolah kemarin berdua Putra sama Aksel. Nanti Aksel sama Putra ibu kasih hadiah ya. Besok hari Jumat, coba besok kita nggak sekolah. Kita nggak sekolah, kita sekolah tapi nanti ada rapat dulu. Nah itu, adakah tadi anak ibu melihat di video itu anak-anak itu harus mencari kehidupan? Ada. Apa yang dilakukan tadi? Gawe. Gawe, mencari. Bapaknya Bapaknya sakit, dia pecah batu untuk bisa beli mendapatkan duit demi obat. Sama tadi. Dengar dulu ya sayang, dan Bu, tengok. beneran. Nah dengar dulu, kita telah, iya kita telah video ini dulu. Kalau dapat pesannya nanti baru kita lanjut video berikutnya. Sekarang Zara lihat tadi, ibu nanya Zara dulu. Zara di rumah apakah disuruh mama untuk nodos, untuk buat buka piring, kerja di perkebunan? Tidak. Berarti apa artinya? Anak ibu berada di Paman adik yang iya kan sudah besar. Nah, jadi tugas anak-anak. dia udah kerja di dunia. Iya. Sekarang ibu nanya, berarti jika anak-anak itu tidak disuruh bekerja, disuruh cari duit, mencari batu segala macam, apa artinya tugas anak ibu? Sekolah dan belajar. Menuntut ilmu. Biarlah dulu orang tua kita yang bekerja, tapi dengan syarat anak-anak ibu harus semangat belajarnya. Tidak mama sibuk ngetik brondol, bapak nodos sawit anaknya.
tes polisi, tes tentara, tes jadi dokter, kuliah jadi guru. Ya, caranya apa? Semangat belajar. Kalau kita punya keinginan teguh kuat untuk menuntut ilmu, akan ada saja pertolongan dari Tuhan bagi kita. Enak ya? Ada saja bantuan dari Allah. Yang penting niatnya tulus untuk menuntut ilmu. Paham sampai sekarang, sampai saat ini paham? Paham? Bagus. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo. Ya, duduknya rapi, bagus. Nah. Aksel, ada yang punya aksel, ada juga yang tinggi gitu. Gitu, bukan. Taman nggak ada. Nanti kita bikinnya ada tamannya ya. Nah, ayo. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, sekarang sebelum itu, ibu mau kalian tulis. Yang ibu tugas menulis Sintani, Zahra, Aura dan Galang. Silakan tulis. Nanti kan yang namanya disebutkan dulu.